ayah atau abah orangnya. Kira-kira apa faktor yang menyebabkan Gus Dur kok semakin setiap kali kehilangan posisi itu tambah hebat. Kehilangan posisi selesai ketua umum PBNU 3 periode tambah disenangi masyarakat. Selesai jabatan presiden tambah disenangi masyarakat, senangi masyarakat. Bahkan saat Gus Dur dilengserkan, banyak sekali puluhan ribu orang ingin mengorbankan nyawanya, tapi Gus Dur tidak menginginkan. Bahkan nuwun sewu, maaf sekali saya maaf. Dulu pesantren Tebu Ireng itu makamnya itu sepi, nuwun sewu. Makamnya Ki Haji Hasyim Asy'ari itu ya biasa-biasa saja orang berziarah. Tapi kenapa setelah ada jasadnya Gus Dur disemayamkan di situ, kok malah jutaan orang yang berziarah? Wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Tanah Tidung. Saya tidak tahu apa artinya Tanah Tidung. Kalau di Jawa ada suku Madura nyebutnya Tedung. Tedung itu tidur. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada ibu-ibunya, ada di belakang. Dan semua yang hadir, para kiai, para asatidz, mungkin juga para habaib, para ustadz. Alhamdulillah, di malam hari ini bahasanya orang Jawa kulo saged sowan. Saya bisa sowan, bisa bersilaturahim di Kabupaten Tanah Tidung. Tedung apa Tidung dibacanya? Tidung, salah lagi nah. Kabupaten Tanah Tidung. Sungguh sangat mengasihkan. Saya merasa sangat terkesan Pak Bupati. Kenapa saya sangat terkesan? Karena sebelum segini saya berada di Surabaya seminggu. Surabaya itu kan kota besar. Biasa dengan keramaian kota. Sebelum di Surabaya saya di Jakarta 8 hari. Jadi dari Jakarta, Surabaya terus ke Kalimantan. Terasa maknyes, damai, tentram, ditambah sinyal HP yang hilang. Makanya saya setiap mendarat dimanapun, di penginapan atau hotel atau di mana, saya cepat cari wifi. Saya yang cepat ngabari istri saya. Takut istri saya, takut disangka saya diculik sama janda dari suku Tidung. Karena repot. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya alhamdulillah senang sekali Pak Bupati. Tadi menempuh perjalanan panjang. Saya ini berarti di Kaltara ini sudah hampir seminggu Pak Bupati. Hari Jumat lalu pertama itu saya di Nunukan, Harla PCNU Nunukan. Di sana ternyata banyak orang suku Jawa. Dari Nunukan nyebrang lagi ke Bulungan di Kecamatan Tanjung Palas Utara. Di sana kemarin alhamdulillah pengajian tuh sampai ribuan. Tanya kebanyakan orang Jawa, inyong-inyong ngomongnya kayak gue. Terus nyebrang lagi baru ke sini. Ini yang tidak nyebrang lewat darat. Tadi yang membuat saya terkesan itu yang menjemput saya ada Ustadz Khairul, ada Ustadz Harmoko. Mana orangnya Ustadz Harmoko? Oh, samar saya, kok kelihatan lebih muda ya? Apa karena tadi di perjalanan? Iya. Jadi saya berkenalan dengan Ustadz Harmoko itu ada seneng, ada khawatirnya juga. Saya seneng tapi khawatir kalau ketahuan istri saya. Jangan-jangan dikira istri saya ini ke Tanah Tidung mau berguru sama Ustadz Harmoko. Paham yang saya maksud? Ya tidak. Kalau Ustadz Harmoko itu memenuhi kriteria secara wajah ganteng, sopan, berilmu. Ya walaupun ya kalau dijajar dengan saya belum tentu juga. Tadi juga ada Ustadz siapa itu? Jadi orang suku Tidung itu ternyata rupanya penggemar orang Jawa ya. Seperti tadi yang driver supir itu namanya siapa? Hermanto. Itu kan nama orang Jawa. Padahal dia asli orang suku Tidung. Saya bilang makanya banyak orang suku Tidung ini yang berpeluang menjadi orang besar. Kenapa? Rata-rata orang besar itu akhirnya O. Soekarno, akhirnya O. Soeharto.
Harmoko, Susilo Bambang Yudhoyono. Oh, berarti orang suku Tedung ini berpulang pada jadi presiden ini. Soalnya presiden-presiden terdahulu itu rata-rata apa namanya ada huruf O. Iya, Joko Widodo termasuk. Nah itulah kira. Kalau Pak Bupati nggak ada O-nya terakhir. Oh iya, berarti Tulen itu. Orang Tedung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini saya tidak akan panjang lebar Pak Bupati ya, karena yang besok malam di Masjid Agung Pak Bupati ya. Saya hanya akan menyampaikan 2 poin. Pertama, saya tidak perlu nanya dan saya tidak tanya siapa-siapa, tapi saya vonis Pak Bupati ini orang NU. Bener nggak? Gitu saja. Kenapa saya berani memvonis demikian? Saya nggak perlu tanya siapa-siapa, nggak perlu nyari informasi. Apa? Lisanul hal afsahu min maqal. Lisanul halnya Pak Bupati seneng burdahan, seneng berjanji, seneng tahlil, tidak usah ditanya ke siapapun, itu bukti Pak Bupati adalah orang NU. Tepuk tangan dulu untuk Pak Bupati. Walaupun ada bilang, oh Pak Bupati Tanah Tedung setengah NU, setengah Muhammadiyah, setengah PKS, setengah Wahabi. Gak apa-apa. Tadi saya katakan lisanul hal afsahu mim. Walaupun banyak orang mengatakan begini, terserah. Daripada yang mulutnya berbusa-busa ngaku paling NU tapi amaliannya tidak NU. Banyak loh. Jelang 1 abad NU spanduk di mana? Parpol apa itu? Hutan belantara mengucapkan selamat 1 abad NU, tapi amaliannya tidak NU. Partai Ujung Langit dan Barat mengucapkan selamat 1 abad NU, kami adalah pejuang NU, tapi amaliannya bukan orang NU. Nuhun sewu Pak Bupati. Soalnya kalau PAN di Jawa itu bukan orang NU. Itulah perbedaan. Kalau di Jawa ada orang NU bergabung dengan PAN, ya termasuk di contreng kuning itu. Itulah bedanya. Makanya tadi saya katakan lisanul hal afsahu mim maqal. Itu saja. Tadi sikap itu jauh lebih kuat. Sama dalam konteks nambah istri. Banyak orang bercanda, saya siap tambah istri, tapi nggak berani. Udah lo omong kosong, mendingan diem-diem nambah istri, jauh lebih terhormat. Nggih ta mboten? Iya apa tidak? Maaf Ustaz Harmoko, saya secara umum ini bukan. Nah, itu menandakan sikap jauh lebih kuat daripada perkataan. Yang kedua, saya hanya ingin cerita saja. Satu-satunya orang hebat di Indonesia yang bisa menciptakan orang hebat, bahkan bertambah hebat setelah tidak punya jabatan, dan lebih hebat lagi setelah wafat, itu hanya ada 1 orang di Indonesia. Siapa? Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Coba kita ikhlas. Gus Dur setelah turun jadi ketua PBNU tetap namanya berkibar di dunia internasional. Gus Dur setelah turun dari kursi presiden, padahal jadi presiden cuma berapa bulan, namanya tetap berkibar di dunia internasional. Bahkan sampai Gus Dur wafat, Gus Dur meninggal dunia, namanya bertambah berkibar. Saya bilang begini, karena abah saya itu masih asli santrinya Kiai Hasyim Asy'ari, sahabat akrabnya Gus Dur. Kalau masuk di Google tuh bisa ketemu Kiai Haji Afandi Abdul Mu'in, Kiai Abdurrahman Wahid. Waktu abah saya, orang Jawa bilangnya abah, orang tua, masih ada. Saya bilang bertanya kepada abah saya, orang tua saya. Ayah atau abah, orang, kira-kira apa faktor yang menyebabkan Gus Dur kok semakin setiap kali kehilangan posisi itu tambah hebat. Kehilangan posisi, selesai ketua umum PBNU 3 periode, tambah disenangi masyarakat. Selesai jabatan presiden, tambah disenangi masyarakat. Bahkan saat Gus Dur dilengserkan, banyak sekali, puluhan ribu orang ingin mengorbankan nyawanya, tapi Gus Dur tidak menginginkan. Bahkan nuwun sewu, maaf sekali, saya maaf. Dulu pesantren Tebu Ireng itu makamnya itu sepi, nuwun sewu.
Makamnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu ya biasa-biasa saja orang berziarah. Tapi kenapa setelah ada jasadnya Gus Dur disemayamkan di situ, kok malah jutaan orang yang berziarah? Setiap bulan aja tuh ratusan juta kotak amalnya itu dari peziarah Gus Dur. Dan itu bukan untuk pesantren Tebu Ireng, disalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan di luar pesantren Tebu Ireng. Saya bertanya kepada orang tua saya, apa kira-kira sebabnya yang menyebabkan Gus Dur itu sebegitu hebat? Jawaban ayah saya, nak, saya kenal Gus Dur itu mulai Gus Dur umur 12 tahun. Saat itu saya di Jombang, jadi ayah saya tuh dulu mondoknya di Tebu Ireng zaman Kiai Hasyim Asy'ari, terus pindah ke Tambak Beras Jombang Kiai Wahab Hasbullah yang kedua-duanya adalah tokoh pendiri NU. Nah pas di Tambak Beras Jombang itu Gus Dur itu baru usia anak-anak itu ikut pamannya yang bernama Kiai Fatah Hasyim. Jadi ayah saya di pesantren Tambak Beras Jombang itu satu kamar. Jadi tahu persis apa yang dilakukan oleh Gus Dur. Pengen tahu nak jawabannya apa nak? Iya, cukup sederhana. Gus Dur itu tidak pernah membeda-bedakan orang. Siapapun orang itu, mau kelas petani, mau kelas pejabat, pengusaha, bertamu diterima dengan baik sama. Orang itu anak siapapun, mau anaknya petani, anaknya kiai desa, anaknya pejabat, di mata Gus Dur sama. Buktinya saya nak. Saya ini bukan anak kiai besar, itu kata orang tua saya. Tapi Gus Dur tetap mau bersahabat dengan saya. Gus Dur jadi presiden. Semua orang leluasa bisa masuk istana presiden. Bahkan dengan menggunakan sarung sampai protokoler istana dan pas pampres itu menjadi kebingungan. Ini istana presiden atau ini adalah masjid. Itu kekuatannya. Gus Dur diundang di siapapun, Gus Dur akan datang. Walaupun yang undang itu orang di kampung pedalaman. Inilah rahasia kekuatan Gus Dur. Apa yang ingin saya katakan? Sekarang orang itu tebang pilih. Pengen bergaul, dilihat dulu apa saya keuntungannya berteman dengan dia. Saya ini seorang bupati, masa saya mau berteman dengan dia? Saya ini seorang gubernur, masa saya mau berteman dia? Saya ini anaknya menteri agama, masa saya mau berteman dengan orang kampung pedalaman? Bagi Gus Dur itu tidak berlaku. Gus Dur cucunya pendiri NU, Gus Dur Kiai Wahid Hasyim itu menteri agama, tapi beliau tetap low profile. Saya waktu itu setelah Gus Dur wafat, kemudian masih ada Kiai Haji Solahuddin Wahid. Saya pernah begini sama itu pas saya terakhir itu sowan di Tebu Ireng itu 15 hari sebelum Kiai Solahuddin wafat, dua bulan sebelum Kiai Solahuddin wafat. Saya sowan di sini. Saya bilang, Kiai, bagaimana begini-begini? Gak tahu Gus. Karena rumah barunya Kiai Solahuddin Wahid di Tebu Ireng itu dekat dengan makamnya Gus Dur itu. Jadi ada rumah baru itu di Tebu Ireng. Itu lihat itu kata Gus Solahuddin. Itu makam itu sudah cuma 15 meter dari rumah saya. Kan rumah barunya memang gitu. Saya mah sudah nggak mikiri apa-apa ini. Saya cuma mau memikirkan doakan saya biar husnul khotimah gitu. Saya itu waktu itu begini saya curhat. Kiai, saya tuh heran sama jenengan. Maksudnya apa? Coba Kiai Solahuddin Wahid. Jam 1 malam saya WA itu langsung balas. Kelasnya Kiai Haji Solahuddin Wahid. Jenengan dimanapun lagi sibuk, kalau saya pengen ketemu jenengan welcome. Dan itu saya bilang hal ini hanya saya temukan kepada bani atau keturunan Kiai Wahid Hasyim atau Kiai Hasyim Asy'ari. Apa jawaban Gus Solahuddin Wahid? Orang tua kami dulu sejak kami masih anak-anak mendidik kami untuk demikian. Kami tidak membeda-bedakan baik itu saya maupun Gus Dur dididik oleh Kiai Wahid Hasyim, bergaul anak semua orang itu anggap yang sama. Mau apapun jabatan status sosialnya dan ditambahi oleh Gus Solahuddin, itulah kekuatan Gus Dur. Sehingga Gus Dur itu mau apapun agamanya tetap dibela, dilindungi. Itu. Jadi semua orang sampai non muslim apa itu senang.
Nah, saya waktu 1 abad itu di Sidoarjo itu berangkatnya sama bos pengusaha dari Jakarta yang kebetulan itu pengikut Ahmadiyah. Bukan Muhammadiyah, Ahmadiyah yang Mirza Ghulam Ahmad itu dari Pakistan. Dia bukan orang itu sampai ikut NU waktu. Dia kontak. Saya ingin ikut perayaannya. Siap, ketemu di Semarang. Mobil kamu tinggal aja di Semarang, ikut mobil saya. Karena dia pengusaha punya toko karpet di mana-mana, toko-toko besar itu ada. Jadi asalnya Pakistan. Di Jakarta, pokoknya Makassar, di kota-kota besar ada. Yang ini saya ceritakan ya, kenapa dia orang Ahmadiyah itu begitu senang kepada NU dan khususnya Gus Dur. Jadi dulu masih ingat beberapa tahun silam di Parung, Bogor, Jawa Barat itu kan pernah ada penggerbegan markas Ahmadiyah. Bahkan orang Ahmadiyahnya harus dibunuh oleh Laskar Anu Sipulan, nggak perlu saya sebutkan. Saat itu ketua PBNI itu tuh Gus Dur. Mereka berbondong-bondong minta perlindungan Gus Dur, akhirnya mereka itu dilindungi oleh Gus Dur. Itu awal sejarahnya Ahmadiyah di Indonesia sangat senang, sangat cinta kepada NU. Nah, makanya kemarin sampai orang Ahmadiyah itu ikut-ikut merayakan. Itu jadi rahasia kekuatan Gus Dur ini adalah dia tidak membeda-bedakan status sosial dan dia tidak merasa dirinya itu posisinya tinggi. Tidak pernah. Zaman Gus Dur. Ketua PBNU dipanggil kemana-mana sampai presiden. Kiai-kiai dari kampung didatangkan di istana presiden. Jadi alhamdulillah jadi orang tua saya lumayan dekat. Bahkan kalau cari YouTube-nya itu ada itu. Surat Sakti Gus Dur, Gus Nasrul. Jadi saya bisa kuliah sampai S3 itu berkat tanda tangannya Gus Dur. Jadi dengan tanda tangannya Gus Dur bisa mendapatkan beasiswa dari mana-mana. Alhamdulillah. Kita hadiah Fatihah dulu. Lahul Fatihah. Iya, itu jadi saya itu termasuk orang yang dihutang jasa sama Gus Dur. Jadi di antara hal yang mempermudah saya dapat beasiswa itu tanda tangan dari Gus Dur. Jadi kalau masuk ke YouTube Surat Sakti Gus Dur, Gus Nasrul itu ada itu. Oke. Nah, apa yang saya katakan? Saya ini terinspirasi tadi di perjalanan di tengah hutan. Hutan itu dari Bulungan ke sini. Saya ada yang WA, Bapak Bupati Kabupaten Tanah Tidung, nanti malam ada tibaan di rumahnya. Nah ini dia. Jarang sekali Pak Bupati yang mengadakan burdahan di rumahnya. Betul apa betul? Pak Bupati ini pakai sarung lagi. Saya terus terang aja, ini baru pertama kali ketemu. Tadi saya kira ini tuh kiai dari mana gitu. Uratnya halus, kalem. Ada suku Bugisnya apa bukan? Enggak ada. Oh, enggak ada. Kayak mirip-mirip Habib Haddad Alwi itu. Nah, ini apa yang ini saya katakan. Semoga dengan tradisi semacam ini yang menyebabkan kelak beliau itu bertambah disenangi masa. 1 periode selesai, 2 periode. 2 periode selesai, naik gubernur. Tapi saya mohon satu hal saja. Tadi Ibu Bupatinya bisik-bisik dari jarak jauh. Tolong bisiki suami saya, kalau jadi gubernur jangan niru Ustadz Harmoko. Maksudnya jangan niru Ustadz Harmoko, tetaplah langsing, jangan gemuk-gemuk, biar kelihatan ganteng, tampan, mempesona. Ini bapak-bapak ini kayaknya pikirannya serempak tapi gak ada yang berani. Saya nyebut Ustadz Harmoko pikirannya ke sana terus. Waduh. Beliau itu orang alim, alumni Yaman. Luar biasa. Nah, apa yang ingin saya katakan? Itulah dengan hal semacam itu intinya sejatinya adalah pengabdian kepada masyarakat. Mau presiden Gus Dur itu jam 3 malam pun di Ciganjur itu kalau ada di rumah terima tamu itu mau turun di rumah. Siapapun.
Ketika zamannya kantor PBNU, itulah hebatnya Gus Dur. Dan sekali lagi itulah menurut pengamatan tadi saya sebutkan sumbernya dari orang tua saya sendiri, dari adik Gus Dur Kiai Haji Solahuddin Wahid, itulah diantara kekuatan apa yang menyebabkan Gus Dur itu semakin kehilangan posisi, justru masyarakat semakin kehilangan. Nyatanya beliau turun jadi presiden bukan berarti tidak terhormat, malah justru tambah terhormat.